bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bagus Mulyawusada dari Prodi PGSD, tepatnya di kelas PGSD K23. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang membuat web sederhana di mata kuliah pengembangan matematika. Baik, di sini kita di tampilan pertama itu ada selamat datang berjuang angka, ada halaman utamanya yaitu tentang bilangan dan geometri. Jadikan setiap tantangan menjadi sebuah pengalaman. Mulai bertualangan. Pada di sini itu ada menu menunya. Ada materi bilangan, materi geometri, LKPD bilangan, dan LKPD geometri, dan ini evaluasi akhir. Pada materi bilangan, di sini terdapat sebuah materi bilangan. Ini tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara jumlah kelas dan jumlah buku sebagai perbandingan senilai. Yang kedua, ada peserta didik mampu menunjukkan langkah-langkah penyelesaiannya, misalnya diketahui, ditanya, dijawab secara runtut, sistematis, dan rapi. Di sini kita belajar bersama. Jadi untuk perbandingan senilai itu hubungan antara dua besaran, di mana jika salah satu besaran bertambah, maka besaran yang lain juga bertambah dengan laju yang sama dan nilai perbandingannya tetap, dan sebaliknya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal di mana perpustakaan SD Negeri 2 Jogomulia setiap harinya mendata 90 buku paket yang telah dipinjam 3 kelas. Jika di sekolah itu ada 6 kelas, berapa buku paket yang akan dipinjam dan harus kedata di perpustakaan dalam 1 minggu? Jadi jawabannya, 1 hari 90 buku paket dipinjam 3 kelas. Jika 6 kelas dipinjam semua dalam 1 hari. Nah, jadi kita cari dalam 3 kelas itu pinjam berapa. Caranya itu 90 dibagi 3 sama dengan 30. Setelah tak mengetahui hasilnya, kan di sini harus 6 kelas. Jadi hasil dari pembagian 90 dibagi 3 tadi 30, nah itu dikalikan 6, yaitu 180 buku paket yang telah dipinjam dalam 1 hari. Ditanyakan ini dalam 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Jadi 180 dikali 7, yaitu 1260 buku paket. Kok bisa? Jadi gini, jumlah kelas di sini 1 kelas, ini jumlah buku 1 kelas itu pinjam 30. Nah, analisis hubungannya itu rasionya 1 dibanding 30. Misal 2 kelas, itu kelas bertambah 1, buku bertambah 30 ke 60, rasionya tetap. Hitungannya semakin banyak kelas, jadi dikalikan 30. Jadi kesimpulannya, hubungan antara jumlah kelas dan jumlah buku yang dibutuhkan adalah perbandingan senilai,
karena semakin banyak jumlah kelas, semakin banyak pula jumlah buku yang harus disediakan, dengan asumsi setiap kelas membutuhkan jumlah buku yang sama. Kita ke materi geometri. Ini perkenalan. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menentukan bangun ruang gabungan. Peserta didik mampu memecahkan garis pelukis kerucut dengan teorema Pythagoras. Peserta didik menunjukkan hasil penyelesaian luas permukaan. Kita amati di sini. Di sini itu ada bangun tabung ini dan ada bangun kerucut. Jadi apa itu bangun ruang gabungan? Bangun ruang gabungan itu bangun ruang yang terbentuk dari perakitan dua atau lebih. Kan di sini ada satu bangun kerucut dan satu bangun tabung. Nah, sekarang pengertian luas permukaan. Jadi luas permukaan gabungan bukan berarti luas permukaan tabung ditambah luas permukaan kerucut. Ada aturan emasnya, bagian yang saling menempel atau berimpit di bagian dalam tidak dihitung luasnya. Jadi untuk bagian yang menempel berimpit itu ini yang dicoret warna merah ini tidak dihitung. Nah, untuk rumusnya itu luas gabungannya itu luas selimut kerucut ini ditambah luas selimut tabung ini dan ditambah luas alas tabung ini. Jadi kita ketahui untuk luas selimut kerucut mencarinya itu dengan pi kali jari-jari kali selimut plus 2pi r kali t plus pi r kuadrat. Untuk bagian yang dihitung, nah tadi kan sudah ada. Nah ini lebih penjelasnya. Nah untuk kan tadi disuruh dengan teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras itu sebuah hubungan dalam geometri yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C adalah sisi miring dan A serta B garis penyikunya. Ya, ini rumusnya. Kita ke LKPD. Di sini LKPD itu ada 5 soal, dimana kalau siswa menjawab misal nanti ada penjelasnya. Misal jawabannya dia salah, nanti dia akan mempelajari dari jawabannya ini yang berwarna hijau. Nah ini kan salah, jadi kan jawaban Anda salah. Tepat faktor pengali adalah 10 banding 2 sama dengan 5, maka 7 kali 5 sama dengan 35. Nah ini, jadi siswa bisa menyelesaikan ini dengan tahu benar salahnya itu yang di mana. Jadi mereka bisa mempelajari kembali. Sama dengan LKPD geometri ini ya sama. Jadi misal jawaban dia salah, dia akan mempelajari ini. Untuk evaluasi akhir, nah di sini kita hitung, tetapi di sini saya mohon maaf, di sini masih belum tertata rapi. Di sini masih 2, harusnya kan sekitar 5. Ini masih salah, tetapi ya Anda menjawab benar 0 dari 4 soal. Baik, terima kasih
sudah menonton video presentasi tentang web sederhana bilangan dan geometri saya. Terima kasih.